Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKJ Sukoharjo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita masih diberi satu hari lagi oleh Tuhan untuk kita jalani. Dan mari kita mulai hari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita renungkan firman-Nya, mari kita siapkan hati kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai istirahat kami tadi malam. Hingga pada pagi hari ini, Tuhan sudah membangunkan kami dengan kondisi badan yang sehat, segar. Dan kami akan memulai hari ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir secara pribadi di dalam hati kami, dan firman yang kami dengar boleh menjadi rema untuk kami menjalani hidup kami pada hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini saya akan membacakannya dari kitab Roma, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Membacakannya untuk kita sekalian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Tema renungan pada pagi hari ini adalah mengerti isi hati anak. Mengerti isi hati anak. Belakangan ini, banyak orang tua yang merasa kesulitan untuk berbicara dengan anak-anaknya. Dan di sisi lain, anak-anak pun merasakan hal yang sama, sulit untuk berbicara terbuka dengan orang tuanya. Padahal dalam sebuah keluarga, kita tahu bersama bahwa komunikasi antar semua anggota keluarga itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan, beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa komunikasi itu adalah jantung dari sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam banyak keadaan, situasi dalam sebuah keluarga, komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan anak itu menjadi sulit karena tidak adanya kebiasaan ngobrol bersama. Ngobrol bersama di sini dalam arti yang saya maksudkan adalah bahwa adanya komunikasi personal yang mendalam antara orang tua dengan anak-anaknya. Mengapa demikian? Karena dalam banyak situasi yang terjadi sampai hari ini, percakapan yang terjadi antara orang tua dengan anak didominasi oleh topik-topik yang serius seputar pekerjaan, pelajaran, nilai ulangan, atau harapan, perintah, bahkan nasihat tentang ini dan tentang itu. Dan sebagian besar dari percakapan yang terjadi itu didominasi oleh orang tua. Dan pola yang semacam itu sepertinya sudah menjadi kebiasaan sejak anak-anak masih kecil. Sehingga yang terjadi adalah seperti saat ini, banyak sekali orang tua merasa sulit untuk bisa berbicara dengan anaknya secara terbuka. Dan anak pun demikian, sulit untuk berbicara secara terbuka dengan orang tuanya. Mari kita ingat, ketika anak-anak masih kecil, ketika mereka baru belajar untuk berbicara,
Tanpa kita sadari, banyak di antara orang tua yang lebih meminta anaknya untuk banyak mendengarkan apa yang orang tua katakan dibandingkan dengan orang tua yang mencoba memahami apa yang anak-anaknya coba untuk sampaikan. Kejadian ini biasanya sering terjadi ketika anak-anak itu baru belajar bicara. Mereka belum mampu mengungkapkan secara jelas apa yang mereka maksudkan. Sehingga seringkali ada kata-kata atau sebutan bahasa bayi yang bagi orang tua, sebagian besar orang tua, itu adalah bahasa yang sangat sulit untuk dipahami. Itulah yang terjadi. Ucapan mereka yang belum jelas itu, kemudian orang tua yang sulit untuk memahami apa yang disampaikan anak-anak. Akibatnya, sebagian besar orang tua cenderung untuk mengabaikan apa yang anak-anak mereka coba sampaikan, karena sulit untuk memahami mereka. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat itu ada proses pembelajaran yang sedang terjadi. Bagaimana seorang anak belajar berbicara kepada orang tuanya. Bayangkan ketika proses belajar, pengalaman belajar berbicara bagi anak menjadi proses yang tidak membuat mereka bahagia, maka pengalaman itu menjadi satu hal yang direkam dengan baik di dalam pikiran mereka, terbawa sehingga mereka dewasa. Dan akhirnya yang terjadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa selalu ada istilah, selalu ada katakan sulit untuk berbicara dengan mereka. Anak menganggap sulit berbicara dengan orang tua menganggap sulit berbicara dengan anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pagi hari ini mengantarkan kita untuk kembali menempatkan peran kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua yang telah Tuhan titipkan anak-anak di dalam sebuah keluarga. Dalam Roma 15 ayat 1 tadi dikatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bapak Ibu, orang tua di dalam sebuah keluarga adalah figur atau porsi atau peran yang kuat. Sehingga sebagai orang tua, sebagai yang kuat, memiliki kewajiban untuk memulai terlebih dahulu membuka jalur komunikasi dengan anak-anak yang adalah mereka yang lemah dalam sebuah keluarga. Memulai usaha untuk memahami dunia dan isi hati anak-anak. Memulai untuk belajar menerima bahwa anak-anak pun memerlukan teman bicara dengan bahasa yang sama dengan mereka. Jangan ajak anak-anak berbicara dengan bahasa orang tua. Jelas itu mereka belum mampu. Tetapi kita sebagai yang tua, sebagai yang kuat, sebagai yang lebih dewasa, tentunya bisa untuk mencoba mempelajari bahasa anak-anak, karena kita pernah menjadi anak-anak. Mari kita bersama-sama mengembangkan kemampuan berbahasa dan berbicara anak-anak kita bersama dengan orang tuanya. Bersama-sama mereka belajar berbicara, belajar untuk berbahasa, berkembang hingga anak-anak kita menjadi dewasa. Ketika percakapan antara orang tua dan anak-anak sudah biasa dilakukan ketika masa kanak-kanak, maka ketika dewasa mereka akan tetap senang untuk berbicara kepada orang tuanya, kepada kita tentang apapun yang mereka rasakan dan apapun yang mereka pikirkan dengan jujur dan terbuka. Karena sudah terbiasa, karena sudah mengerti masing-masing bahasanya. Sebagai orang tua, mari kita memulai. Pelajaran yang kedua, masih dari kitab yang sama yang kita baca pagi ini adalah saya bacakan dari ayatnya yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus yang juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Seperti Kristus yang telah mau menerima kita. Sebagai orang tua,
kita pun wajib, kita pun harus mau menerima keadaan anak-anak kita. Jangan pernah sekalipun membandingkan anak yang satu dengan yang lain, meskipun dengan saudaranya sendiri. Karena komunikasi, karena berbicara adalah sesuatu hal yang personal, sesuatu hal yang sangat pribadi. Maka sebagai orang tua kita perlu untuk selalu menghargai dan menerima pribadi setiap anak-anak yang kita hadapi. Anak-anak kita sama seperti kita, unik, spesifik, tidak ada bandingannya. Dengan demikian mereka pun akan belajar untuk percaya diri dan mau mengungkapkan dirinya sendiri kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, juga kepada orang tuanya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sungkan. Karena merasa bahwa saya diterima. Apapun keberadaan saya diterima. Pelajaran yang kedua demikian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, sekali lagi, komunikasi yang solid antar anggota keluarga menjadi penting untuk diwujudkan. Karena Alkitab memberi ajaran gambaran yang sangat indah bagaimana seandainya sebuah kesolidan dalam keluarga bisa terwujud. Komunikasi yang sehat antar setiap anggota keluarga akan menjadikan keluarga itu memiliki hati dan pikiran yang sama tentang keluarga, tentang peran masing-masing. Dan ketika keluarga memiliki hati dan visi yang sama tentang keluarga, tentunya keluarga ini juga memiliki visi yang sama tentang tugas dari keluarga yang Tuhan berikan. Akan memuliakan nama Tuhan melalui setiap kata dan karya yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Seperti bacaan tadi di ayat 6. Dengan sehati saudara-saudara semuanya bersama-sama dapat memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga yang bersehati, keluarga yang sepakat, keluarga yang kompak bisa terwujud karena ada komunikasi yang baik. Tentunya tidak ada satupun di dalam hidup ini yang dapat otomatis terwujud, termasuk untuk dapat memiliki keluarga yang berkomunikasi secara terbuka, semua proses dan usaha. Tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai selama kita mau berusaha. Selamat mewujudkan keluarga yang memiliki budaya ngobrol yang menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati hari di dalam penuh berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.